Kalau menang Ronaldo, Pak, aku giveaway 300.000. 3 orang pemenang di video ini. Out CAD. Ini dia news. Kalau news ini dia itu candlesticknya itu menukik terus ke bawah. Oke? Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, bertemu lagi dengan saya Muhammad Alwi. Di sini mungkin kita trading di sini itu menjawab pertanyaan dari Bang ini. Udah saya tulis kemarin, dia komen ya. Kemarin dia komen itu dia tuliskan seperti ini. Bentar kita lihat, ini dia dari Eva Aulia 2 hari yang lalu. Bang, bahas kapan harus sell dan kapan harus buy, dijamin pasti profit dong. Oke, mungkin pertanyaannya itu Bang, bahas dong kapan kita harus sell, kapan kita harus buy. Nah, kalau pasti profit itu enggak, kalau untuk 100% itu enggak ya, tapi kalau untuk rasio 80 90 itu masih bisa lah ya. Di sini saya coba beritahukan ada 2 yang bisa disebut sebagai kapan kita harus buy, kapan kita harus sell. Yang pertama, kita bisa melihatnya itu dari segi candlestick mungkin. Yang kedua, kita bisa lihat dari segi trend, tergantung dari gaya kita trading. Kalau gaya kita trading itu kita menggunakan tren, berarti kita harus melihatnya di tren. Kapan kita harus melakukan open position buy di tren naik tentunya. Kalau gaya trading kita itu reversal, berarti kita harus melihat gaya trading reversal adalah gaya trading yang dia cenderung open posisi yang salmon. Bang, ngerti nggak sih salmon? Salmon itu mungkin salmon itu bisa diartikan open posisinya itu lawan arah, Pak. Jadi tren lagi naik nih, dia open posisi sell. Ada juga yang seperti itu, ada. Dan saya tidak menyalahkan itu ya, itu ada juga yang bagus, ada juga yang kurang, tapi biasanya kurang, Pak. Oke. Untuk open posisi yang nyalmon kayak itu kita harus melihat dari SNR-nya pastinya ya. Kita harus melihat SNR, harus melihat supportnya, dikonfirmasi. Contoh, ini mungkin kita gambar aja ya. Oke, coba kita tes gambarkan. Ini dia trennya, contoh ya. Ini dia trennya. Di sini dia naik, turun, nyentuh dia support, dengan support dikonfirmasi. Nah, di sini baru dia open posisi buy. Ada juga. Jadi kalau ditanya kapan kita open posisi buy, kapan kita open posisi sell, ada beberapa faktor yang dilihat ataupun yang harus kita yakini. Kita di gaya mana dulu gitu ya, nggak bisa diklaim satu gitu. Misalkan saya klaim satu, oh di sini kalian harus open posisi buy ya, itu bertentangan dengan gaya trading yang biasa kita lakukan ataupun gaya trading yang biasa kita sering trading lah intinya ya. Oke, kita lanjut aja mungkin. Nah, satu lagi adalah gaya trading yang di candle. Nah, ini sering terjadi nih. Yang di candle itu maksudnya ada sebagian orang yang open posisinya itu dengan melihat pola candle. Contoh, BSG, pasti pernah dengar BSG, yang dia mengukur badan, mengukur sumbu. Nah kan, misalkan kayak gini dia hijau, di sini kita open posisi buy. Itu ada juga ya. Kita bahas satu persatu. Misalkan nggak cukup, kita coba kasih video selanjutnya. Oke, sebelum lanjut, yang pertama tadi saya bilang adalah kita harus pastikan di trend. Misalkan kita pakai gaya trend ataupun FTT gitu ya. Kita masuk dulu ke time frame lebih besar. Kita masuk ke time frame 15 menit. Ini kita karena nggak level, saldo kita 13 juta. Kita open posisinya itu di angka 500.000. Oke.
Di sini trennya dalam keadaan tren naik, tapi di belakangnya ada support yang udah menyentuh ataupun hampir menyentuh. Kita pastikan kita masuk ke time frame 15 menit, udah. Kita masuk ke garis horizontal, kita masuk ke garis horizontal satu lagi, udah 2 garis horizontalnya udah terpasang, satunya di sini yang pendek-pendek aja ya, satunya lagi di sini. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit. Sampai 1 menit. Ini dia di perdagangan ke berapa? Di time frame 15 menit dia di 10 menit lagi. Oke. Nah, udah terjadi seperti ini. Nah, ini kita bisa nggak kita open posisi buy di sini? Bisa, Pak. Di sini bisa kita open posisi buy di sini karena kita telat open posisi. Kita coba ambil 30 detik ya. Misalkan dia ada potensi turun ke bawah lagi, misalkan di sini dia turun, nanti kita bisa open posisi. Tapi kalau dia udah terlanjur naik ke atas, ngapain kita open posisi? Takutnya kita loss di ujung, Pak. Itu kalau kita open posisi. Kita cobalah open posisi 50 aja. Kita open posisi buy 30 detik. Udah turun dia, coy. Tadi mau open posisi buy, tapi dia di atas. Giliran udah hancang-hancang, dia malah turun. Dia malah turun ke bawah, yang seperti kita bilang tadi ya. Gitu guys caranya. Jadi mungkin Kak Alfa cukup mengerti mungkin ya. Oke, di sini kita udah open posisi dan ternyata kita loss, Pak, di sini. Apa? Coba kita pastikan lagi. Ya. Di sini kita ambil open posisi 3-4 menit boleh. Ambil posisi 4 menit, kita open posisi banyak di sini 3 juta kita open posisi, Pak. Kenapa di sini kita open posisi 4 menit dan kita open posisi 3 juta di sini? Karena di sini cukup potens untuk dia naik karena dia FTT di trend di time frame 15 menit juga disetujui. Ini gaya trading yang pertama ke Alfa. Gaya trading yang pertama itu dia memastikan trennya, dia memastikan dari umurnya yang tersisa di time frame 15 menit. Umur di time frame 15 menit itu masih di umur 10 menit lagi tadi ya. Berarti sekarang sekitar 8 lah. Oke. Jadi ini open posisinya itu kita menggambarkan seperti ini. Coba ya saya gambarkan ya. Seperti ini. Dia selesai koreksinya kan, selesai koreksi naik dia, baru kita open posisi di sini. Koreksi dia naik nembus koreksi ini, open posisi. Koreksi dia nembus koreksi ini, open posisi. Nah, itu open posisi FTT. Itu gaya trading yang berbeda-beda, tapi gaya trading yang berbeda-beda seperti itu bukan bisa dianggap sama ya. Misalkan abang nih gaya tradingnya jangan gitu deh. Misalkan di kelas trading, siapapun, ada orang yang dia itu jago trading FTT itu kayak gini. FTT itu kayak gini ya. FTT itu dia itu tradingnya itu kayak gini, Pak. Dia tradingnya itu di bawah, diambil paling bawahnya ya kan. Jadi misalkan dia udah naik, koreksi dia, dilihat, dipastikan ini supportnya masih jauh ataupun resistennya masih jauh nih di atas. Dan dia ini umurnya masih panjang, umurnya itu masih 8 menit, 10 menit. Kalau umurnya sisa 2 menit ataupun 1 menit umurnya, umur di time frame 15 menit. Umurnya masih 2 menit lagi ataupun 1 menit lagi. Kemudian dia open posisinya 5 menit, Pak. Kan tanggung umurnya kan, tanggung. Selesai di sana, kita masih sisa open posisinya. Nah, itu kita nggak bisa, Pak. Kita harus pastikan itu semua. Ini resistennya masih jauh, ya kan? Resistennya masih jauh, umurnya masih bagus. Kita udah selesai koreksi, kita ambil di bawahnya nih. Ting. Nah, itu gaya trading yang pertama. Misalkan ada di kelas itu jago seperti itu, dia jago banget nih FTT nih. Dan abang jagonya itu di reversal trend. Reversal trend itu dia support open posisi sell. Support open posisi support open posisi buy, resisten open posisi sell. Itu abang sampai mati diajarin abang itu nggak akan pernah bisa abang, karena beda gaya kan. Gitu kira-kira guys. Oke, sisa candlenya itu 1 menit lagi, 1 menit 10 detik. Oke, kita lihat
Ini apa nih, coret-coret nih. Oke, kita merokok dulu mungkin ya, biar nggak gila kita ya. Ini kalau kita profit ini kita open posisi lagi Pak. Open posisi lagi di berapa menit? Tadi 8 kurang 4 sisa 8, 3 menit paling bisa kita open posisi. Open posisi 3 menit. Nah, ini dia candlestick, ini dia dari doji nanti. Kemudian dipotong di sini, kita selesainya itu selesai candlestick ini dan di candlestick ini kita. Ini dia dari ini, kemudian di sini dia naik hijau nanti. Di sini dia naik hijau. Pasti. Sep. Deg-degan, Pak. Nah, naik hijau nih. Nah. Oke. Kita open posisi 3 menit selesai candlestick ini. Ini namanya candlestick koreksi, Pak. Wah. Oh, berarti ini umurnya 5 menit dong, harusnya 5 menit lagi. Umurnya 5 menit enggak? 4 menit. 5 menit lah. Berarti kita paling bisa open posisinya itu kita pastikan dulu ya di time frame 15 menit. Paling bisa kita open posisinya 2 menit lagi, 3 menit lagi, tapi udah lucut ya. Ngerti nggak sih lucut itu? Udah kurang ya. Tanggung, ngerti tanggung kan? Tanggung pasti ngerti lah. Mungkin itu pembahasan yang pertama, kita coba pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua capek aku, Pak. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan yang open posisi reversal. Kita cari market karena di sini nggak ada. Ya kan, kita cari market. Ini dia naik candlestick tadi itu, yang candlestick naiknya itu tower, Pak. Nanti dia di sini koreksi naik lagi sampai menembus ke ini. Itu FTT. Itu cara lihatnya itu sama aja kayak di belakang ya kan. Ini dia nanti nembus, nanti dia nembus, sama aja. Kita masuk ke cari market bentar. Oke, saya menemukan market yang sebelumnya itu saya kayak nggak ngeh ya, ataupun entah ada ini market ini entah nggak ada ya. Ini ada market namanya Football 22 Index. Ini apa gara-gara ada Piala Dunia dia ada. Malam ini kebetulan Portugal main. Saya itu fans beratnya Messi. Enggak Ronaldo. Saya fans beratnya Ronaldo, saya harus nonton. Ini saya buat videonya itu jam 22:12 sekarang. Nanti bolanya di jam 11 kan. Kalau menang Ronaldo, Pak, aku giveaway 300.000. 3 orang pemenang di video ini. Kalau menang Ronaldo, tapi kan belum menang kan. Nanti permainannya. Nanti gamenya nanti. Ini saya posting besok pagi. Oke, ini karena apa namanya ini ya, bentar ya. Ini kita kasih contoh. Di sini, Pak, ini kita bahas sekarang adalah open posisi orang yang reversal. Orang yang reversal itu adalah orang yang open posisi salmon ataupun kita open posisinya dengan SNR. Di sini yang saya maksud dengan SNR adalah SNR yang cukup valid, Pak, bukan SNR yang seperti ini. Kalau SNR yang seperti ini kita bahas, ini kurang, Pak, SNR-nya, Pak. Ini nggak akan pernah valid ataupun tingkat validasinya itu kurang, dan misalkan pun ada jatuhnya hoki. Ini bukan resisten yang sebenarnya, bukan. Ini bukan resisten yang sebenarnya. Kalau kita open posisi dengan resisten ini, kita cukup banyak loss kita, Pak. Jadi ini bukan dimaksud dengan resisten ya. Ini tren basi, Pak, sebenarnya. Ini cukup banyak orang yang salah bahwasanya dia itu ini dia resisten nih, ini dia resisten. Nyentuh dia kan, turun dia kan ke sini open posisi buy. Itu gila, Pak. Itu nggak masuk akal. Itu bukan resisten. Itu bukan resisten yang baik dan benar, itu salah, Pak. Kalau dibilang resisten iya, tapi kalau dibilang open posisi dengan resisten apakah di situ? Tidak jawabannya. Itu salah dan itu cukup salah. Kenapa? Karena ini tren basi, Pak. Ini tren basi. Kenapa dia tren basi? Dia naik, ini supportnya belum ada ditembus, supportnya kemudian di sini ditembus supportnya oleh si ini. Berarti tren yang ini naik, ini dia udah basi trennya. Nggak bisa pakai lagi gitu. Cuman nggak bisa pakai lagi itu bukan nggak bisa pakai sampai kapanpun. Misalkan nanti dia udah selesai, kita bisa melanjuti di tren induk gitu ya. Kita masuk ke time frame, kita cari market lain.
Kalau ini masih is okay, kalau ini masih is okay, masih bisa lah ini. Ini dia trennya, apa namanya, resistennya ini masih oke, Pak, masih bisa karena dia banyak terjadi pemantulan di sana. Support itu ataupun resisten itu adalah semakin banyak dia pemantulan, semakin kuat dia support ataupun resisten. Capek ya gua menjelasin kayak gitu-gitu aja. Oh ya, di kelas saya itu udah ada terabar ya. Di kelas saya itu udah ada terabar ataupun trading bareng tiap hari. Itu satu hari tradingnya itu kalau nggak salah 3 kali ataupun 4 kali tradingnya, dan kita menjaga money manajemennya. Kalau yang mau ikut silakan DM admin di bawah, nggak saya ya tapi admin. Kalau saya itu ada juga ID-nya itu AR Trader ADM. Nah, ini dia support. Ini dia support. Ini open position jangan banyak kali, Pak. Ini karena kuring. Nah, ini dia supportnya udah ditembus. Ini dia supportnya ya. Ini dia supportnya. Ini kalau mereng-mereng sedikit nggak apa-apa ya. Cuman kita udah telat, Pak. Ini supportnya udah nyentuh dia. Ini pertamanya kayak gini ceritanya. Ini dia kan naik nih. Naik, ini dia aja resisten dong, ya kan? Resisten, ini juga resisten sama. Kemudian dia turun, nyentuh dia ke resisten. Ini dia namanya nyentuh ke support. Ini namanya RBS, resisten become support. Pertamanya dia resisten, kemudian dia jadi support. Nah, di sini dia udah turun. Bukan di sini kita open posisi buy. Begitu nyentuh bukan langsung open posisi buy, tidak. Itu tingkat akurasinya 50-50. Tapi bagusnya itu begitu dia nyentuh, kita tunggu dulu validasi 1-2 candle hijau yang potens untuk hijau. Misalkan contohnya dia naiknya merah 1, kemudian dia hijau 2, berarti itu udah valid dia akan kenaikan gitu. Teman, kita telat open posisi tadi, harusnya kita open posisinya di sini, cuman gara-gara ngomong Ronaldo nggak jadi kita open posisi, Pak. Ya udah, kita cari market lain. Ini next last. Ini sepertinya menarik nih, ini di out jadi ini boleh nih. Oke, nyentuh dia support kan? Nyentuh dia support. Kita bukan di sini open posisi buy. Itu norak, Pak. Ini kita open posisi 15.000 contoh aja ya. Ini tingkat akurasinya itu hoki jatuhnya, Pak. Hoki jatuhnya karena dia ada yang namanya penembusan di sana. Misalkan dia tembus support, kita loss, Pak. Tapi bagusnya itu begitu dia nyentuh gini deh. Support ditembus dan tidak ditembus itu udah pasti. Kebanyakan itu memang mantul kebanyakan. Dan banyak juga ditembus. Jadi 50-50 lah. Tapi misalkan dia udah bener-bener dia mantul, apa salahnya kita tunggu validasi dulu 1-2 candle baru kita open posisi buy. Kan harusnya secara logikanya tingkat akurasi kita akan bertambah dong, ya kan? Oke, kita open posisi 3 menit, kita contoh. Kita open posisi buy 30 menit. 3 menit. 30 menit, bah. 3 menit kita open posisi buy. Nah, di sini bagusnya lagi adalah seperti tadi saya bilang, ini karena waktunya rekamannya itu udah 16 menit, lama kali bacot kita, Pak, dari tadi. Bagusnya itu kita menunggu dulu di sini dia candlestick hijau, candlestick merah, candlestick hijau satu lagi, baru tingkat akurasi kita 99% ataupun 95 lah ya. Oke, kita bersabar aja, mungkin saya potong aja videonya ya supaya jangan lama kali. Kalau ada nanti dia open posisi buy di sana, nanti saya akan record kembali, mungkin kayak gitu. Oke, saya sudah melakukan open posisi buy di sana karena candlestick merahnya udah mulai mengecil dan sumbu di bawahnya sudah mulai memanjang. Dalam artian adalah di saat sumbu sudah mulai memanjang di bawah seperti ini, sudah memberi informasi bahwasanya harga akan naik ke depannya. Apalagi dia dikonfirmasi oleh candlestick merah yang sudah mengecil gitu. Itu saya sedikit bisa lah soal BSG itulah, ya kan? Apaan sih?
Oke, saya waktunya itu 5 detik lagi. 3 2 1 profit enggak, ya udah 60.000 karena itu contoh tadi kan enggak level juga, kita open posisi 50.000 karena saldo kita 15 juta, Pak. Sombong sekali. Ini dia nyentuh ke support yang di bawah ternyata, Pak. Bangsat kali, Bang. Dia nyentuh ke support ini ternyata, Pak. Ini. Support ini dia nyentuhnya rupanya. Kita lihat SBR tadi, nggak apa-apa. Kita open posisi dengan si support itu. Nah, coba ya kita lihat ya. Ini marketnya banyak banget, oke? Wah, dia menembus dia di sana. Oh, bagus. Di sini kita open posisi sell banyak. Kita open posisi sell lagi, kita open posisi lagi. 4 kali kita open posisi sell out CAD. Ini dia news. Kalau news ini dia itu candlesticknya itu menukik terus ke bawah, menukik terus dia. Ini cukup potens untuk kita profit sebenarnya karena dia membentuk candlestick longsor banget. Ini dia pasti longsor di bawah. Di selesai ini. Makanya saya open posisi itu secepat mungkin 1 menit kayak. Kalau di market index itu kita bisa open posisi dengan detik. Tapi karena ini di mata uang kita nggak bisa open posisi dengan detik, Pak. Kalau news, dia tidak peduli dengan support ataupun resisten, Pak. Oke, news banget nih, ya, hoki ataupun rezeki kita ya. Oke, thank you very much. Mungkin seperti itu aja. Semoga Ronaldo menang. Waduh. Gak percuma juga ya saya ngomong kayak gitu ya, karena kan ini jam 22.25, mainnya itu 45 menit lagi, enggak 35 menit lagi. Kan nggak tahu, kan abang nontonnya kan besok jam 9 lah abang, ataupun jam 10 lah nontonnya ya. Udah menang dong ataupun udah kalah dong gitu kan. Thank you very much yang udah nonton, yang udah menemani saya di malam ini. Cukup senang kita udah membahas dari pertanyaan Kak Eva ini. Sebenarnya yang bisa diambil kesimpulan adalah untuk sell dan buy itu ada 2 macam. Ada dia tergantung gaya sih, tergantung gaya. Ini sebenarnya kayak gitu ya. Kan bisa aja kalau jadi saya itu saya bisa ajarin, abang harus melihat ini tekanan sumbu, karena kan saya udah punya nama, Pak, di YouTube. Bener dong, saya udah punya nama di YouTube. Tadi apapun yang saya bilang itu abang pasti percaya. Bener dong, ya kan, logikanya kan seperti itu. Kalau saya bilang ini nih candlestick strong buy nih, ini cukup bagus, ini open posisi buy di sana, percaya kan? Ngapain kalau nggak sesuai dengan gaya, Pak? Balik lagi ke gaya. Gaya saya itu nggak tentu sama dengan gaya Anda. Jadi saya memberikan itu yang sebenarnya terjadi di pasar. Misalkan kayak gini, abang harus cocok dengan gaya dulu. Misalkan gaya abang, misalkan saya ajarin seperti ini rupa, tapi gaya abang FTT itu sampai kiamat nggak akan pernah masuk. Gitu. Tapi misalkan gaya abang itu pola candle, nanti kita bisa bahas di lain waktu, dan tingkat akurasinya nggak sebagus ini pastinya, karena kan kita kalau di pola candle itu tingkat akurasinya bisa kurang karena kita melawan dari tren gitu, Pak ya. Oke, thank you very much. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe dari channel ini. Jangan lupa untuk ikut giveaway-nya. Saya kemarin lupa ikut untuk mentransfernya, mungkin malam ini ditransfer. Thank you very much. Bye bye. See you.